Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu wanita Islam yang saya hormati, wabil khusus ketua, istilahnya apa? Pengurus pusat atau pengurus besar? Wanita Pengurus Islam. pusat. Pengurus pusat wanita Islam, Ibu Marfuah beserta pengurus yang lain. Hadir juga yang kita hormati ibu-ibu dari Al-Irsyad ya. Kita bersyukur pada pagi ini kita bisa hadir untuk memulai program kita TOT Mubalighah, yang berarti kita punya kewajiban untuk mengkader lagi para mubalighah, karena memang fakta dan data menunjukkan pendakwah wanita itu masih kurang dibanding jumlah wanita yang banyak, majelis taklim wanita yang begitu banyak. Sehingga kadang-kadang saya berarti bukannya tidak boleh pengajian ibu-ibu, tapi yang ceramah wanita, bukan yang ceramah laki-laki, ustadznya, bukan tidak boleh. Cuma seharusnya para wanita juga bisa berdakwah, bisa membina majelis taklim dan seterusnya. Oleh karenanya program ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan saya menyambut dengan baik. Kita masuk ke pembahasan kita biar supaya waktunya lebih efektif. Sebenarnya ada dua kemampuan di dalam dakwah yang harus kita miliki, kita kembangkan. Dua kemampuan itu adalah dakwah dengan lisan. Dakwah dengan lisan, dakwah dengan bicara, dakwah dengan ngomong, bisa ngobrol, bisa majelis taklim dalam jumlah yang kecil, 10 orang misalnya, atau dalam skala yang lebih besar, ceramah. Jadi dakwah dengan lisan. Yang kedua adalah dakwah dengan tulisan. Nah, dakwah dengan tulisan karenanya kemampuan menulis juga harus kita bangun, harus kita tumbuhkan, karena dakwah dengan tulisan itu sangat besar pengaruhnya. Dan sekarang kita menggunakan media sosial. Harusnya kita pun bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui media sosial, terutama melalui WA yang banyak digunakan orang. Ada lagi melalui BIP, ada lagi lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, dan seterusnya. Jadi ini harus kita manfaatkan untuk dakwah, salah satunya dengan tulisan. Selain video-video, jadi kita jangan cuma nge-share, tapi bagaimana kita, maksudnya nge-share tulisan orang lain. Tulisan orang lain kita share, sementara kita sendiri belum membaca. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian. Nah, sekarang aspek yang kita mau lakukan adalah dakwah dengan lisan, bukan dakwah dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan nanti ada lagi tersendiri pelatihannya. Dan saya pun suka mengadakan pelatihan menulis untuk dakwah. Bisa 1 hari. Saya pernah mengadakan sudah 9 angkatan.
karena kita mau berdakwah, maka orang yang berdakwah itu disebut dai, disebut mubaligh, dan mubalighah termasuk di dalamnya. Orang yang berdakwah disebut mubaligh atau mubalighah. Nah, kalau mau berdakwah ya kriterianya harus kita penuhi. Seorang mubaligh, seorang dai itu harus memenuhi kriteria. Saya menyederhanakan kriteria dai, kriteria mubalighah itu setidaknya ada 3. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang salihah. Ini anunya sudah diterima ya, PowerPoint-nya. Sudah, Ustadz. Memiliki Mau di-share atau gimana, Ustadz? Oh, boleh saja. Baik, Mbak Asti, boleh share screen ya? Boleh, Ustadz? Mau boleh di-share, screen. boleh ditayangkan. Iya, ditayangkan. Yang pertama adalah memiliki, itu berarti jangan sampai ada kontradiksi antara pesan-pesan dakwah dengan sikap dan tingkah laku kita. Kadang-kadang ada orang di kampungnya, tapi dia tidak mau, padahal dia bisa ceramah. Enggak, saya jangan. Emang kenapa sih Pak? Tahu kartu saya, katanya begitu. Orang sudah tahu kartu saya. Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang jujur, tapi orang tahu kalau saya suka berbohong. Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang sedekah kalau orang tahu saya pelit. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau ceramah di kampung sendiri aja sudah tidak mau, apalagi ceramah di lingkungan keluarga. Ada pengajian keluarga, atau ada arisan keluarga yang di dalamnya ada pengajian. Nah, dia tidak mau. Jadi, orang harus punya kepribadian yang soleh. Jangan sampai kontradiksi antara pesan dakwah dengan kontradiksi. Ya, Allah nggak suka. Kalau terjadi kontradiksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi tidak suka. Bahkan Allah murka. Ya, Allah murka. Di dalam surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3 misalnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Murkaan di sisi Allah pada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Meskipun ini ayat bukan soal dakwah sebenarnya, tapi ini ayat untuk semua kaum muslimin, untuk siapa saja. Karena ayat ini awalnya tentang perang. Karena waktu itu ada sahabat lagi ngobrol-ngobrol, sahabat yang ngobrol-ngobrol itu sampailah pada pembicaraan, kita ini sudah lama juga jadi orang beriman. Kok belum disuruh perang ya? Lah, memang kalau disuruh perang mau. Ya kalau disuruh perang masa nggak mau. Ya memang belum diperintah, ya nggak apa-apa. Nanti pada saatnya mungkin ada perintah berperang. Nah, katakanlah keesokan harinya untuk
memerangi kaum muslimin di Madinah. Disampaikanlah ayatnya oleh Nabi dan para sahabat. Disampaikan lagi kepada yang kemarin ngobrol itu. Kita sudah iya, kok udah disuruh saja. Halo? Ya, mungkin sinyal ya. Monggo lanjutkan, Pak Ustadz. Ya, terdengar? Iya, terdengar. Cuman agak timbul tenggelam aja, mungkin sinyal ya Ustadz ya. Turun ayat ini, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah pada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya itu. Jadi begitu. Nah, yang kedua, seorang dai, mubalighah, dia harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas. Karena seorang mubalighah di dalam menyampaikan ceramah, dia mesti memberikan wawasan, dia memberikan pencerahan, dia memberikan motivasi. Karenanya seorang mubalighah harus punya wawasan yang luas. Wawasan apa? Wawasan keislaman. Jangan sampai seorang dai wawasannya sempit tentang Islam. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ya bahayanya nanti dia menjelaskan Islam yang sempit, bukan Islam yang luas. Islam satu aspek, bukan Islam dari berbagai aspek. Yang kedua adalah wawasan kemasyarakatan. Kenapa? Karena kita berdakwah menghadapi masyarakat. Masyarakat kita kan berat. Si putus-putus suara Ustadz. Kenapa ya suaranya? Ya, barangkali ya. Ini hilang nih sekarang. Putus-putus ya. Iya, Depok juga sama Bu, putus. Suaranya nggak jelas. Hilang, suaranya hilang. Sinyal barangkali ya, Pak Ustadz hilang suaranya. Ustadz. Oh, kelempar ya Ustadznya ya? Nggak ada. Ustadznya kelempar. Nggak apa-apa, kita tungguin dulu ya sebentar Ustadz, nanti gabung lagi. Emang seperti ini Ibu-ibu. Kalau di rumah saya juga lagi mendung, jadi seperti itu kadang. Iya, udaranya lagi kurang ini, kayaknya mau hujan ini. Di tempat saya juga sama nih. Tadi kita baru dengar dari beliau ya kriteria pribadi daiyah, Bunda ya. Baru 2 ya Bunda ya, yang diterangkan memiliki pribadi yang solehah. Keislamannya, kemasyarakatannya, kebahasaannya. Nah, udah masuk lagi Ustadznya sayang. Udah. Silakan Ustadz. Tapi suara masih belum kedengaran Ustadz. Iya, belum ada suaranya Bu. Ya, Ustadz belum kedengaran suaranya. Nah, boleh. Baik. Bisa Mbak Fitri bisa dipin Ustadznya. Masih tersendat sih suaranya. Ada suaranya Ustadz. Kalau acara lewat Zoom ya begini resikonya. Iya. Betul, betul. Ya inilah problematikanya. Ya. Halo?
Jelas. Ya, kedengeran Ustaz. Baik. Jadi yang kita hadapi ini kan masyarakat kita beragam. Dari segi umur, usia, dari mulai kanak-kanak sampai lansia. Masalahnya berbeda-beda. Wawasan keislaman mereka macam-macam. Nah, yang itu baru dari segi usia, belum dari sisi latar belakang yang lain. Misalnya ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang pendidikannya rendah, ada yang pendidikannya tinggi, ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, dan seterusnya. Jadi sangat beragam jamaah kita, maka kita itu harus memahami wawasan kemasyarakatan dengan baik, agar kita dapat menyesuaikan bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana pembahasannya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah wawasan kebahasaan, karena kita ngomong pakai bahasa. Maka bahasa sangat penting untuk Mana Dek salah. meskipun kita tidak menguasai suatu bahasa. Nah, karena kita mau berdakwah mendakwahkan ajaran Islam, maka kepahaan si ajaran Islam sedikit banyak harus kita pahami. Ustadz, Afwan, suaranya diperbesar lagi, Ustadz. Maka kita, ya. Speakernya mungkin Ustadz. Iya, speaker. Udah. Kalau kita tidak menguasai suatu bahasa, misalnya bahasa Arab, setidaknya tidak awam betul. Sebab nanti ketika kita harus membaca dalil, ya bacanya mesti benar. Padahal emaknya mau dikirim kampung. Emang tuh dikirim begitu dong, bikin bininya deh kali. Iya kali ya. Bikin bininya ke makan. Wawasan kekinian, yakni apa yang berkembang pada zaman sekarang. Apalagi nanti ketika kita berhadapan dengan pertanyaan, kan habis ceramah ada tanya jawab. Tanya jawab kadang-kadang orang bertanya hal-hal yang terkait dengan kehidupan sekarang. Pertanyaan yang tidak pernah ditanya oleh kepada Nabi, kepada sahabat, kepada ulama-ulama dulu, itu ditanyanya oleh orang sekarang. Misalnya, Ustazah, anak saya sudah menikah 10 tahun, tapi belum juga punya anak. Tapi kemungkinan punya anak tetap ada sesudah diperiksa ke dokter. Cuma harus mengikuti program bayi tabung. Nah, ini masalahnya, bayi tabung itu boleh apa enggak menurut ajaran Islam? Nah, pertanyaan seperti ini pernah nggak diajukan? Kecil sekali suaranya ya. Hah? Atau saya ganti handphone dulu? Pakai handphone yang satu. Mungkin speaker komputernya Ustadz perlu diperbesar. Saya pakai HP bukan pakai komputer. Baik Ustadz. Pakai handset aja Pak Ustadz. Hah? Pakai handset baru dia bisa. Baik, saya pakai HP yang satu ya. Mungkin lebih bagus. Sambil kita lanjutkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kekinian, apalagi masalah-masalah ekonomi. Artinya sedikit banyak kita harus mengikuti perkembangan masalah-masalah sekarang. Dan seterusnya begitu. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan dakwah yang baik. Jadi kalau kita mau berdakwah, maka kita ini
Halo? Putus-putus dan menghilang. Oh. Sebentar. Ya, bagaimana Ibu? Masih kecil, Ustaz. Masih kecil. Alhamdulillah di Jogja lancar jaya Pak Ustadz. Oh. Berarti beda daerah ini, Bu. Jogja Sama malah di kencang ya, Bun? NTB masih kecil dia Pak Ustadz. Kalau di NTB mungkin terlalu jauh. Bandung juga jelas, Bu. Saya jelas. Oh, Bandung jelas di tempat saya. subhanallah ya. Berarti Di Bali gak denger, terlalu kecil suaranya. Ah, di Lombok Barat juga gitu di NTB. Kediri keras. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau Papua jelas. Masya Allah. Papua Yang khusus jauh-jauh. Kabupaten Jayapura jelas. Jadi jelasan yang jauh-jauh ya. Tangerang Selatan juga jelas, Bu. Di Lampung jelas. Alhamdulillah Kediri juga jelas. Malang jelas. Lanjut, Aduh. Ustaz. Kalau gitu. Mungkin daerah tertentu aja yang sedang Lagi cuacanya enggak memungkinkan. memang ini Jakarta sedang gelap nih ininya. Seperti mau hujan. Jakarta suka gelap itu, Bu Nyai. Iya, seperti mau hujan ini, Bun. Apa namanya? Mendung-mendung gimana gitu. Masya Allah. Gelap sebab corona. Doain, Bun, biar segera. Mohon maaf Ibu-Ibu dilanjut saja. Yang Ya. tidak Coronanya mendengar segera nanti pergi ya. bertanya supaya acaranya lancar. Terus saja Pak. Yang lain dimatikan mic-nya. Baik, jelas. Kita lanjutkan. Ustadz ke-mute, Ustadz. Memiliki kemampuan dakwah yang baik. Bagaimana kalau kita ceramah? Ceramah itu menarik, ceramah itu enak didengar orang. Ini sesuatu yang harus kita pelajari. Nah, oleh karenanya kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kalau kita mau ceramah itu ilmunya apa? Nah, ilmunya ini adalah retorika. Retorika dakwah. Karena retorika bisa saja digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi retorika dakwah. Retorika, Ibu pernah nggak melihat ada orang jual obat di terminal, apa di pinggir jalan, di pasar malam? Nah, pernah kan? Nah, itu tukang obat dikelilingi oleh orang-orang. Melingkar itu orang-orang. Memperhatikan. Itu tukang obat menarik apa enggak ngomongnya? Wah, itu ternyata menarik. Tukang obat itu menarik ngomongnya. Kalau dia ngomongnya menarik, itu kenapa dia tidak berdakwah saja ya? Nah, kan begitu. Ya, tapi kan masalahnya kemampuan dia bicara untuk jualan obat, bukan untuk berdakwah. Maka retorika itu sendiri bagian dari komunikasi. Retorika itu bagian dari komunikasi. Komunikasi itu tadi ada lisan, ada tulisan, ada isyarat.
Nah, sekarang yang kita pertajam adalah aspek komunikasi lisan. Sehingga dakwahnya dakwah dengan lisan. Retorika itu kalau disederhanakan, itu adalah seni bicara. Seni bicara di hadapan orang banyak. Seni bicara. Kalau seni, apa-apa jadi indah. Kalau seni, itu jadi indah. Maka semua kita perlu menggunakan seni bicara. PowerPoint-nya boleh ditayangkan lagi, Bu. Jadi dengan seni bicara jadi indah. Nah, sekarang kemampuan bicara untuk kepentingan dakwah. Nah, kalau kita mau bicara, kita mulai dari persiapan. Kalau mau bicara, dimulai dari persiapan. Apa saja itu harus pakai persiapan. Orang yang mau ceramah, apalagi dia baru pemula, itu yang sangat ditekankan adalah bagaimana dia punya persiapan yang matang. Kenapa? Yang sudah pengalaman saja masih melakukan persiapan. Apalagi yang baru mau tampil. Jangan sampai orang baru mau tampil tapi nggak punya persiapan. Tapi berani dia tampil. Waduh. Pingsan aja di podium udah bagus itu. Begitu. Nah, persiapannya apa? Mulailah dari persiapan mental. Mulai dari persiapan mental. Persiapan mental itu apa? Menumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri yang tinggi. Tumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri yang tinggi. Saya mau, saya mampu. Karena ada orang mau tapi tidak mampu. Ada orang mampu tapi tidak mau. Mau dan mampu. Tumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri yang tinggi. Saya bisa, saya mampu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana biar supaya, nah kalau menyangkut persiapan mental, bagaimana persiapan kita, bagaimana supaya mental kita cukup baik untuk bisa berceramah, untuk tampil. Ini ada beberapa hal yang ingin kita ulas. Yang pertama adalah yakin bahwa dakwah ini merupakan tugas yang mulia. Tugas mulia, penting, dan dibutuhkan. Dakwah itu saya bilang mulia karena melanjutkan tugas Nabi. Betapa mulianya melanjutkan tugas Nabi itu. Penting, karena mau mengubah orang. Nah, jadi ingat selalu itu, kalau kita berdakwah, dakwah itu mau mengubah orang. Mengubah orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak suka menjadi suka, dari tidak beramal soleh menjadi beramal soleh. Jadi kalau kita berdakwah, kita ingin mengubah. Itu penting. Jadi dakwah itu mulia, penting, dan dibutuhkan.
dakwah itu dibutuhkan. Kita yang hadir di sini semuanya orang baik, tapi kita kan masih butuh dakwah. Nah, kalau kita yang baik saja masih butuh dakwah, apalagi orang yang belum baik. Lah ngomong-ngomong, masyarakat kita ini banyakan yang sudah baik apa banyakan yang belum baik? Kan kasat mata kita perhatikan masih begitu banyak orang yang belum baik. Itu artinya apa? Dakwah sangat dibutuhkan. Yang kedua, yakin bahwa apa yang kita sampaikan merupakan sesuatu yang benar. Kita ini mau mendakwahkan ajaran Islam. Kita yakin ini ajaran yang benar. Orang Kristen, para misionaris, wah itu percaya diri mendakwahkan agamanya kemana-mana. Padahal agamanya salah. Kan begitu. Dia yakin, percaya diri. Nah, kita membawa misi yang benar, kenapa tidak percaya diri? Jadi yakin Islam ini agama yang benar. Yang ketiga, yakin bahwa kita pantas. Nah, kita pantas. Pantas untuk berdakwah. Mau bicara jujur, pantas. Memang saya orangnya jujur dari segi kepribadian. Pantas dari sisi penguasaan materi. Saya mau mendakwahkan Islam, yang saya dakwahkan saya sudah pahami. Jadi dari aspek penguasaan materi, dari aspek kepribadian. Yang keempat, yakin bahwa kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kan kadang-kadang kalau kita lagi mengisi acara pelatihan, Pak Ustadz, saya enggak bakat, ya. Saya tidak bakat untuk ceramah. Saya enggak bakat untuk bicara di hadapan orang. Ya memang bicara itu susah-susah gampang. Mau kita bilang gampang, tiap hari kita bicara. Tapi mau dibilang susah, bicara di depan orang banyak ternyata susah juga. Makanya dipelajari. Tapi percayalah bahwa kita semuanya punya bakat, saya bilang begitu. Semua kita punya bakat. Oh masa Pak Ustadz? Iya. Karena apa? Karena tidak ada yang hadir mengikuti acara ini, orangnya bisu. Orangnya bisu. Gagu. Nggak bisa ngomong. Ya, kalau dia bisu, gagu, ya dia nggak bakat. Ya, tidak bakat. Tapi kalau kita bisa bicara, ngobrol bisa, itu sebenarnya kita sudah punya potensi. Itu namanya bakat alami. Gitu. Semua kita punya potensi. Tinggal dikembangkan saja. Lalu, tanamkan prinsip masa bodoh. Dalam situasi tertentu, tanamkan prinsip masa bodoh. Ambilin komputer. Tanamkan prinsip masa bodoh. Cuek saja. Misalnya apa? Kalau kita ini muda, wah masih muda orangnya. Atau kita ini tidak punya latar belakang pendidikan agama. Ya, yang penting kita sudah menguasai meskipun tidak formal pendidikan agama. Dan seterusnya begitu. Jadi, semua kita harus menyiapkan mental yang baik untuk kita bisa berdakwah. Itu dari sisi mental. Persiapan aspek mental. Percaya diri. Nah, saya
biar supaya Ibu tidak jenuh, sampai di sini. Sampai di sini mungkin ada yang Ibu ingin tanggapi, Ibu ingin tanyakan. 3 orang boleh, kalau ada yang mau bertanya dulu. Sampai di urusan aspek mental.